Hai semuanya, pada saat ini saya akan membahas tugas ulasan buku akuntansi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yang terhormat Enci Dr. Anda Jaini Imbang M.Hum. Dan perkenalkan, saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, kelas C1 Akuntansi. Nama saya Natasha Mengi dengan NIM 240611040026. Berikut adalah buku yang akan saya ulas dan buku pembanding. Dalam membuat teks ulasan, tentunya terdapat struktur teks ulasan. Apa saja sih itu? Yang pertama, ada identitas, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada tarsiran isi, yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima ada rangkuman evaluasi. Kita masuk pada identitas, judul buku perpajakan, penulis Tiar Mirnasari, SPMM, penerbit Eureka Media Aksara, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, tahun terbit 2023, nomor ISBN 978 623 487 8080. Jumlah halaman 226 halaman. Nah, kita masuk pada bagian orientasi. Buku yang berjudul Perpajakan adalah buku yang ditulis oleh Tiar Mirnasari, SPMM. Buku ajar perpajakan ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar pajak bagi mahasiswa dan para pembaca lainnya. Buku ajar ini menggunakan pendekatan teoritis dan praktis agar memudahkan mahasiswa atau pengguna lainnya dalam memahami setiap materi pembahasannya. Buku perpajakan karya Tiar Mirnasari ini ditunjukkan bagi mahasiswa akuntansi, praktisi, serta siapapun yang tertarik mendalami dunia perpajakan. Dalam buku ini, penulis memaparkan konsep dasar perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, serta implementasinya dalam konteks bisnis dan akuntansi. Kita masuk pada tarsiran isi. Subjek dan objek pajak. Konsep dasar mengenai siapa yang menjadi subjek pajak dan objek pajak dijelaskan dengan baik. Ini sangat penting agar pembaca memahami siapa yang berkewajiban membayar pajak dan apa yang dikenakan pajak. Yang keempat, pajak dan sistem administrasi perpajakan. Bagian ini mengulas tentang bagaimana prosedur perpajakan dilaksanakan di Indonesia, mulai dari pendaftaran wajib pajak, penyampaian SPT, surat pemberitahuan tahunan, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Tiar Mirnasari juga menyertakan pembahasan mengenai perubahan terbaru dalam sistem perpajakan yang mempengaruhi wajib pajak dan administrasi perpajakan di Indonesia. Yang kelima, perpajakan untuk badan usaha. Buku ini juga membahas perpajakan yang berkaitan dengan perusahaan atau badan usaha. Aspek ini mencangkup perhitungan pajak badan, PPh badan, kewajiban perusahaan terkait dengan pajak serta prosedur yang harus dilakukan oleh badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kita masuk pada bagian evaluasi. Buku ini memiliki kelebihan dalam hal penyajian materi yang terstruktur dan mudah diikuti. Penulis berhasil menyederhanakan topik-topik perpajakan yang sering dianggap sulit, sehingga pembaca dari berbagai latar belakang, khususnya mahasiswa akuntansi, dapat dengan mudah memahami konsep-konsep dasar perpajakan. Buku ini juga memberikan penjelasan yang aplikatif dengan memadukan teori dan contoh soal yang membantu pembaca mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Namun, salah satu kekurangan dari buku ini adalah kurangnya pembaruan terhadap regulasi perpajakan terbaru,
Mengingat peraturan pajak seringkali berubah, oleh karena itu, pembaca perlu mencocokkan informasi dalam buku ini dengan peraturan terbaru yang berlaku di Indonesia. Jika dibandingkan dengan perpajakan Indonesia karya Dr. Andes Waluyo, MSc AK, yang diterbitkan pada tahun 2000, secara keseluruhan buku perpajakan Indonesia edisi 2023 lebih lengkap dan relevan dengan kondisi terkini. Edisi 2023 mencangkup pembaruan-pembaruan penting terkait kebijakan pajak, serta perubahan dalam prosedur administrasi perpajakan, menjadikannya sumber yang lebih komprehensif bagi pembaca yang ingin memahami perkembangan terbaru dalam bidang perpajakan di Indonesia. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu rangkuman evaluasi. Secara keseluruhan, buku perpajakan oleh Tiar Mirnasari ini merupakan referensi yang baik bagi mahasiswa akuntansi dan yang ingin memahami dunia perpajakan. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan pendekatan yang sistematis, buku ini memberikan landasan yang kokoh untuk mempelajari dasar-dasar perpajakan di Indonesia. Meskipun ada kekurangan terkait pembaruan regulasi, buku ini tetap relevan sebagai sumber pengajaran dasar dalam topik perpajakan. Sekian tugas video saya dalam membahas ulasan buku mata kuliah Bahasa Indonesia.